Umumnya untuk pesugihan, Untuk orang mencari kekayaan dengan cara di situ. ritual. Banyak Mas yang datang ke situ Mas. Ya lumayan banyak. Tapi yang nganjuk di kok ke atas ya. Topo to mriku kok. Tiang ini sempat topo tuh mriku. Nggih. Yang kesini itu yang orang kesulitan, nyata-nyata kesulitan tenanan. Ya. Enggak digawe-gawe. Yang datang ke sini ada nggak yang gagal? Enggak ada, Nggak ada yang gagal. enggak ada. Mas, terkait batu Jumapaing. Nggih. Sampai nggak asli warga sini ya? Ya, Apa sih Mas sebenarnya mitos yang jenengan ketahui tentang batu itu Mas? umumnya untuk pesugihan, Untuk orang mencari kekayaan dengan ritual cara di situ. ritual. Banyak Mas yang datang ke situ Mas. Ya lumayan banyak Tapi kebanyakan orang jauh katanya ya. orang jauh. Batu sejarah itu. Sebelum saya lahir kayaknya udah Sudah ada. ada. Udah. Berarti batu itu peninggalan pada era-era lampau ya. Iya. Kerajaan atau apa? Iya. gitu? Secara Islam kan berhalwat semedi, Oh, untuk terose. semedi. Tergantung manusianya. Iya. Jadi yang nganjuk di kok ke atas ya. Topo to mriku kok. Tiang ini sempat topo tuh mriku. Nggih. Biasane 20 dino kan iki kok. Selama 20 hari ini topo tuh mriku. Topo tiang nganjuk rambutnya dawa nih kok. Iya Mbak. Tiang. Enten wangi nih. Tapi jenengan tang letih patos keris ngoten. Nggih wis kere. Tapi aslinya tiang topo. Nggih kayak patus nomor barang ngoten niku. Lah jenengan mboten patos nomor mriku, Mbah. Mboten nate, Niku riyen bekas perkampungan kuno ngoten, Mbah. mboten. Nggih sejarah Gunung Tunggorono niku kan niku Majapahit. Niku atuh Jumapaing nek Tunggorono niku asem boreh, Trenggulun niku tengah-tengah terus yang paling ujung niku Sabi Gereng, Paras. Oh, mriku ujungnya mriku nggih. Nggih Paras niku Sabi Gereng niku. Yang pertapan niku pertapan. Nggih pun ngoten, Mbah. Nggih, selama masalah pesugihan ini kan urusannya pribadi ya, Pak. Nggih, nggih. Kalau mboten semurap. Suwun, Bang nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Jombang, tepatnya di Desa Cangkring Babatan, Kecamatan Perak ya. Dan saat ini saya bersama Mbah Joyo, sesepuh Desa Cangkring Babatan ini yang kita akan diajak ke sebuah lokasi yang ada di lereng gunung apa Mbah Jo? Gunung Tunggorono. Gunung Tunggorono. Nah di sana itu ada tempat yang sangat sakral. Walaupun tersembunyi tapi banyak orang yang datang ke sini dengan tujuan dan maksud tertentu. Boleh rezeki, Ini apa, Mbah? cari rezeki, Cari rezeki, cari rezeki, cari berkah. cari berkah. Banyak Mbah yang datang ke sini, Mbah. Nah, banyak pun marang Allah. Nggih, Mbah Jo ini sering nganter tamu yang dari luar pulau ada, Mbah? Ya banyak. Banyak juga. Ya. Memang tersembunyi kalau tidak ada yang mendampingi dan tidak ada yang mengantar, tidak akan ketemu. Pasti tersesat. Wanternya melakukannya Mbah Jo. Mbah sampean punya ilmu saipi angin, tak, Mbah? Oh enggak. Kok jalannya kenceng banget, nggak pakai alas kaki juga. Jenengan biasa Mbah sehari-hari nyeker seperti ini, Mbah? Biasa. Mbah, jenengan umurnya berapa, Mbah? 85. 85? Ya. 5 tahun. Jalannya kayak punya ilmu sapi angin. Oh ini Mbah lokasinya, Mbah? Nah ini tempatnya. Kita sudah sampai ya di tempat sakral, tempat keramat yang ada di Jombang ini. Siapa yang mengira ya di suatu lahan yang benar-benar jauh dari pemukiman dapat apa ini, makam atau petilasan, Mbah? Ini, Mbah? Ini petilasan. Petilasan ya, Mbah ya? Saya bentuk makam ini biar tidak musyrik. Oh gitu. Itu dikasih apa, Mbak Jo? Kasih minyak, gantinya kembang, Biar apa, Mbak? biar harum. Biar wangi. Nah, ini batu bentuk kebo sama sapi. Menyerupai kebo sama sapi? Ya, ini kebo sama sapi, kebonya bule, sapinya putih. Ini keduluk waktu Jumat Pahing, yo nyai dadung awuk, kaki dadung awuk, ketepeng reges, yo nyai buto ijo, kaki buto ijo. Kok namanya banyak banget, Mbak? Oh iya, turut-turutannya. Nggih, Mbak Jo. Ini dinamakan watu atau batu Jumat Pahing. Ada yang bilang di sini juga tempat untuk mencari pesugihan. Jenengan kan sering mengantar orang ke sini, Mbak? Ya. Orang yang tadi kita di jalan saya tanya orang dari berbagai daerah, tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan di luar dari luar Jawa kan gitu ya. Ya. Tentunya
untuk mencari atau datang sowan ke tempat sakral itu kan pasti ada syarat-syaratnya. Syarat khusus itu apa, Mbah? Syarat khusus. Iya, untuk mencari keberkahan di sini. Nah, syarat khusus bawa cok bakal. Mm-mm. Cok bakal itu komplit. Kupat sama lepet. Kelepet itu 5, kupat 5. Sama gedang rojo 1 tangkap. Bunga wangi. Bunga sekar. Nah, bunga sekar, Oke. bunga wangi yaitu sama dupa atau menyan. Nak bisa membawa menyan madu atau menyan Arab. Dongo Jawa, talil bisa. Tidak harus bahasa Jawa. Enggak. Ataukah setelah berdoa dengan Jawa, bahasa Jawa, Ya. ditambah dengan doa Talil talil sama istighosa. sama istighosah? Nah, gitu. Gitu, Mbak ya? Ya, nak sudah kesanan jangan janji. Kacarane lu Jawa nih, lu karepe alpak dudainu jangan janji. Janji itu sebagaimana utang. Suan di sini ada berkah yang banyak. Saya bawa sodako, panggang ayam atau bola wedhus, jangan janji gitu. Setelah berhasil. Nah, Ataukah waktu ritual itu nanti? waktu ritual itu jangan janji. Gitu. Lah anak kalau janji nggak diresanani, saya nggak tahu. Akibatnya donya rezeki sing dikei teko kene iso-iso juga sing teko omah. Oh gitu. Jadi setelah ritual di sini sukses mendapat kekayaan lah, kekayaan dari sini. Lupa dengan janjinya itu malah bandang ngambil harta yang sudah dimiliki sebelumnya. Ada yang pernah seperti itu, Mbak? Ada. Banyak. Banyak. Nah, orang yang kesini tuh rata-rata, Mbak, pengusaha kah atau pejabat atau artis gitu yang datang ke sini, Mbak? Yang kesini itu yang orang kesulitan, nyata-nyata kesulitan tenanan. Ya. Enggak digawe-gawe, enggak main-main. Bener-bener kesusahan dalam ekonomi gitu ya? Ekonomi. Masih sakit, sakit enggak sakit-sakitan, sakit temen. Sakit, Mbak? Ya orang sakit. Oh, selain untuk mencari kekayaan, mendapat kekayaan dengan berdoa di sini, orang sakit pun bisa sembuh. Bisa. Contoh, Mbak, sakit apa, Mbak? Sakit santet, sakit medis atau non medis? Nah, kalau sini bawa sekar, di sekaran di sini ijol-ijolan sama yang diturunkan, yang baru, yang lama yang dibawa. Seperti air. Air ini sudah dicium sama bini sepuh. Ini dibawa, yang baru tinggal. Nanti ada yang datang ke sini lagi membawa yang lama. Lama. Oh, ijol-ijola. Orang yang berdoa di sini, ritual di sini ya, wajib siang atau malam hari kira-kira? Sakarpe wis. Siang boleh, malam boleh? Boleh. Yang tepat, kalau yang tepat, kudu dino Jumat Pahing. Malam Jumat Pahing ngalam. Oh, itu hari bisa. Hari bagusnya, Mbak ya? Bisa. Sesuai dengan nama batu ini? Sesuai nama Batu Jumat Pahing. Iya. Nama Jumat Pahing itu kan tidak sembarangan orang menjuluki atau menyebutnya, Mbak. Iya. Kan batu ini, Mbak. Iya. Yang tadi jenengan menyampaikan batu ini perwujudan dari kerbau dan sapi. Iya. Ya, mirip kerbau dan sapi yang dulu ada tanduknya. Iya. Kenapa kok tidak dimakan watu kebu atau watu sapi? Enggak. Kenapa harus Jumat Pahing? Pas Jumat Pahing itu lahirnya poro sama kewan. Lahirnya dua hewan yang tadi jenengan sebut. Itu lahirnya dino Jumat Pahing. Makanya disebutlah batu Jumat Pahing. Batu Jumat Pahing. Dan hari sakral untuk mendapatkan rezeki di sini. Itu berkah di sini. Malam Jumat Pahing. Malam Jumat Pahing. Jenengan pernah mendampingi orang datang sini malam hari? Ritual malam hari pernah? Iya, pernah. Suatu gaib kan tidak bisa diwujudkan di kamera atau dilihat mata. Iya. Jenengan sebagai seorang spiritual mungkin pernah melihat sosok yang muncul ketika ada orang ritual di sini, Mbak? Buto. Buto. Iya. Badannya hewan, lainnya buto. Munculnya di mana? Ya di sini, jajar ini, deru. Waktu orang ritual itu ada buto di hadapannya. Iya. Tapi buto ada sungunya. Ada sungu. Tanduknya. Iya, ada sungu. Awake kebo, yang sapi, awake sapi ini ada. Itu jenengan yang melihatnya atau pelaku ritual itu juga melihat? Nggak bisa, berritual itu orangnya suci. Bisa melihat sosok tersebut? Bisa. Yang datang ke sini, ada nggak yang gagal? Nggak ada. Nggak ada yang gagal? Nggak ada. Kok jenengan bisa tahu, Mbak? Nggak ada yang gagal? Tahu. Di mana? Nah, saya yang ngantar di sini, orang yang di sini minta gini. Sedoyo kabeh
keturunan. Jadi setelah sukses orang itu datang ke rumah jenengan kembali. Ya. Ngomong kalau Mbah aku sudah berhasil. Berhasil, Gitu. Mbah. Saya satu rokim di Hmm. tempatnya Mbah. Pertama satu rokim di tempatnya Mbah. Saya mau sodako di tempatnya Nyai Dadungawuk, kakek Dadungawuk Ketapang Reges. Syarat sudah jenengan sampaikan, tata cara juga sudah, harinya juga sudah. Ada yang ingin saya tanyakan lagi. Setiap perbuatan atau kegiatan manusia yang boleh nggak saya bilang minta tolong ke gaib lantaran batu ini, tapi walaupun tujuannya satu ke Tuhan Yang Maha Esa, ini kan tetap identik dengan gaib, Mbah. Iya. Yang akan dikabulkan ketika berdoa di sini, di tempat Iya. sakral ini. Iya. Ada nggak resiko selain yang jenengan sebutkan tadi, lupa dengan janji terus lupa, ada nggak resiko lain gitu, Mbah? Kira-kira Ya sih kumang terus rasakno. hanya itu saja. Ah, rasakno. Nak wis dituruti apa-apa dituruti lali. Hanya itu saja. Nggak misalnya gini. Bawa Ya, tumbal. nyawa, tumbal enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Barangkali seperti tempat-tempat pesugihan yang lainnya. Nggak ada. Setelah kaya, ada yang ditumbalkan gitu. Enggak ada. Di sini nggak ada. Enggak ada. Gunung Tunggoro semua enggak ada. Jadi semua tempat pesugihan yang ada di Iya. Gunung Tunggorono itu tidak pernah meminta tumbal. Enggak ada. Lain sama dengan Medele, enggak tahu saya. Itu lain jalur. Enggak Gitu. tahu. Kan masih ke Tunggorono, Mbah. Iya, tapi enggak tahu saya jalur itu. Mungkin di sana ada tumbal. Ini gini. Gimana? Semua itu orangnya. Hmm. Janji apa enggak? Janjinya sodako itu cuma sodako, makan bersama, sudah. Berarti intinya tempat pesugihan waktu Jumat Pahing ini salah satu tempat pesugihan yang memang tidak ada tumbal. Enggak ada. Nggak ada tumbal. Enggak ada. Pesugihan yang wajib sodako. Ah, Gitu. sodako. Sodako yang jenengan maksud selain bacaan di sini, apakah ada wajib sodako di tempat yang lain, yang misalnya di desanya? Terserah orangnya. Rezekinya banyak, sodako di mana-mana bisa. Gitu. Kalau pertama yang di sini Wajib ya, Mbak ya? wajib. Tapi tidak boleh ucap janji. Ya, Kalau sukses ya sodako gitu. ya, nggak boleh sih janji-janji. Kalau janji lupa kasarane aku meni ben Rono meni sampai ben sampai tahunan. Oh. Nggak tahu saya akibatnya. Ya itu tadi yang sudah jenengan sampaikan. Pasti bandang rezeki yang sudah dimiliki sebelumnya. Iya. Mbak, selain untuk boleh pengelarisan, boleh pesugihan, ya kan, pengobatan, ada nggak pejabat yang ingin naik pangkat gitu datang ke tempat? Ada sama dengan Mbah Ki Adengan Nomen-Taram sama. Gunung Tunggoro ini di mana tempat ya, di mana tempat gini-ginian bisa kok. Yang nentukan itu Allah. Ada izinnya para wali, para nabi, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, malaikat maupun Muhammad, bini sepuh para sepuh. Lah gitu. Lah ada ini disebutnya namanya kewan. Kewan ini ya manusia sama. Gitu ya, punya nyawa, Nah, ya kan, ya sama-sama ciptaan Tuhan kan gitu. itu. Yang lebih jenengan ketahui, Mbah, sosok di sini aslinya selain Buto, sosok apa lagi yang pernah jenengan lihat? Macan yang banyak. Di sini ada juga. Ulo ada. Gunung Tunggoro ini bancike perahu ya ulo. Lah, ulo iki digawe bancik perahu, ndase nduk etan, ulo iki nduk etan ngene dhuwure iki perahu. Buntute sambil gereng. Ekornya disambi keren. Yang menemukan awal mula yang menemukan batu ini siapa sih, Mbah? Enggak tahu. Kayak pun ini sepuh. Sudah ada memang dari dulu. Ada kaitannya dengan kerajaan nggak di sini? Kaitannya dengan era-era kerajaan, pertapaannya. Mojopahit. Iya. Jadi ini anak ini Mojopahit. Ya itu Damarulan sama gurunya itu Bapak Suri Sabdo Paling kan tahu Mojopahit. Berarti Iki memang kandangi. beliau dulu memang tempat berkumpulnya di sini gitu ya? Kandang khusus kandangi kewani. Oh, kandang hewan. Nah, hewan. Lah ngarite di Desa Paritan nggih Palombo. Berarti ini dulu kandang Kandangnya hewannya Damarulan. para sesepuh. Kandangi tengah alas. Ini teko tengah-tengah nih Gunung Tunggorono. Tengah-tengahan. Ini pas di puser bumbunya ya, anggap pusar. di tengah pusernya Gunung Tunggorono sini. Apakah batu ini juga ada versi lain yang mengatakan ini perwujudan hewan atau apa gitu, Mbah, disabda jadi batu? Ngene kewani iku lho, kewani kebo karo sapi iku lho. Disabdo. Terus dikai tenger, Pak, tau. Hanya tetenger gitu ya.
Oke Mbak Jo, kita kembali ke ini. Saya masih penasaran Mbak. Di tempat-tempat pesugihan yang lainnya itu kan sudah terkenal, misalnya pesugihan Blorong, pesugihan apa, itu kan setelah pelaku ritual pulang ke rumah itu tiba-tiba ada uang di bawah kasur, di bawah bantal kan gitu ya. Kalau di tempat ini ya kan pesugihan atau orang yang berhasil dari tempat ini, itu rezeki yang didapat tuh dari mana Mbak asalnya, lantaran apa gitu? Lantaran nyambut gawe bawa bati ya gitu. Bati apa usaha apa mang iki gagal. Terus iki jalurno maneh, ditembusi maneh iki kok dadal jualan apa tanah, apa jualan maklar apa. Itu jalan rezeki itu. Termasuk orang-orang yang banyak utangnya itu dari sini juga bisa lunas, Mbak. Bisa ya? Lantaran rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak sangka-sangka. Ada dulu pernah viral ya tempat ini di waktu zaman, maaf ya, TOGL ya, kalau nggak salah ya, Togel kan gitu ya. Orang kesini itu kan tidak pernah bereset, ya kan. Ada kesaksian dari jenengan, Mbak, cerita dari jenengan, orang mencari apa nomor di sini tuh. Itu gimana sih cara kok tiba-tiba muncul nomor di batu atau apa gitu? Enggak ada yang muncul di batu. Gimana, Mbak? Gimana? Ya dibawakan atau disamarkan sama kewan-kewan. Contohnya gimana? Misalnya saya kesini, pingin oleh Togel gitu. Nomor yang dikasihkan ke saya itu seperti apa? Kewan. Apa kewan apa, ketok opo, wit opo. Kon golek dhewe. Berarti nggak langsung nomor gitu? Enggak. Jenengan sendiri punya pengalaman nggak di sini? Punya cerita apa tadi di belakang kamera jenengan cerita pengen membangun musola atau masjid apa? Mana? Pripun, Mbak? Nah, aku ketoki ki mang aku kasarane ngipi ya. Mari kok kene iki ala isyara ngipi. Aku nduk kene gak dikeki, terus aku mulai ki mang aku bengi iki mbok disantap karo lawa, mbok disantap karo walang. Mbok aku iki mlaku iki terus kena ula melagrang. Tapi dulu kan jenengan pernah apa tadi jenengan menceritakan punya niat pingin punya musola. Iya. Akhirnya terlaksana toh, Ya. bikin musola itu di depan rumah itu ya. Iya. Itu hasil dari ini. Hasil dari Togel. Dari Togel. Iya. Gitu Semua. ya. Iya. Jadi bisa di itu ya, membangun musola dari uang Togel. Tapi entah hukumnya gimana, tapi nggak tahu ya Mbak. Yang penting niat jenengan sudah terlaksana. Lho, Nggih. hukume awak dhewe iki mang cara iki mang ora digawe maksiat. Seperti dulu zaman maling celuring, mencuri dikasihkan orang-orang miskin, ya kan? Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo, Belanda Lokojoyo, merampok dikasihkan orang miskin, kan gitu. Wudu dengan air najis apa ya sok suci, tapi biarlah mereka yang menilai Bang ya. Ya Allah nentokno. Tuhan yang tahu, kan ngoten. Baca, ada yang ingin disampaikan lagi tentang tempat ini? Pesan-pesan jenengan? Nah, pesan-pesan saya, anak-anak putu-putu sedoyo kabeh semua. Nah, nak kalau ada kesulitan yang enggak digawe-gawe kasarane, koyok utang ta, koyok loro ta, koyok opo, iku mang, kabeh iku mang Allah sing nentokno, pengen duwe sejarah, pengen nggone njaluk pangestune, nggone tedombo lantaran teko ini sepuh para sepuh sing leluhure kang manggon ngene Gunung Tunggorono enek sing gelem nang waktu Jumat Pahing ya Nyai Dadung Awuk kaki Dadung Awuk ketepeng reges, Nyai Buta Ijo kaki Buta Ijo melok desa Cangkring Babatan, melok kecamatan Perak, manggone nduk Gunung Tunggorono nduk tengah-tengahan kidule perumahan. Nanti bisa mencari Mbah Joyo. Padepokan apa, Mbah? Padepokan Pertapan Klampis Ireng ya. Terlepas dari syirik, terlepas dari musyrik, semua ikhtiar manusia ya. Lantaran apapun dimanapun berdoa itu boleh. Di sini kalau ada yang bilang syirik monggo, tapi tetap doa itu ke yang Maha Kuasa. Allah. Bukan minta ke demit, bukan minta ke setan, tapi lantaran tempat ini semua kesusahan saudara kita manusia itu sebagian besar pasti diijabah dijabahi marang Allah. Baca terima kasih ya. Jenengan sudah berkenan mengantar saya sampai ke tempat ini yang sangat spesial. Luar biasa, kalau sendiri di sini saya jamin 100% tersesat. Nanti barangkali netizen ada yang penasaran seperti apa sih batu Jumat Pahing itu, monggo nemui Mbah Jo. Gampang kok, Mbah Jo, Mbah Joyo, Pertapan Klampis Ireng.
Untuk pemirsa semuanya, untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.